dan di media sosial dihebohkan dengan beredarnya rekaman video dua terpidana, yakni Eko dan Jaya, saat proses pemeriksaan penyidik di Polres Cirebon Kota yang juga disaksikan langsung oleh Ibtu Rudiana. Dalam rekaman video berdurasi kurang dari 3 menit itu, dinarasikan Eko dan Jaya dalam keadaan tertekan lantaran dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Vina. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, atas beredarnya rekaman video tersebut? Itu dari siapa? Mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya melihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini para terpidana melakukan perbuatan tindak pidana. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet, justru dia ketawa-ketawa di situ. Dia bisa senyum gitu. Kalau orang tertekan itu kan dia nggak bisa senyum. Kalau orang dipaksa itu kan dia nggak bisa senyum, mukanya merembut gitu loh. Ini mukanya ketawa di situ, senyum lagi, kan bisa lihat videonya itu. Paling banyak dipertanyakan oleh publik itu memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Ada Rudiana, ada belakangan Aris Papua, betul ya Prof ya? Aris Papua, ada Aep, betul ya Prof ya? Aep, ya betul, Aep. Pasren, Kavi, Anwar. Jadi polisi Anwar sudah memberikan kuasa ke Prof Elsa juga. Gugun Gumilar juga ya sudah memberikan kuasa. Berarti ada 7 orang, 3 diantaranya nama yang disebutkan di ruang sidang oleh saksi Aldi di peninjauan kembali Saka Tatal maupun di peninjauan kembali 6 terpidana. Jadi pertanyaan paling banyak yang muncul di kolom-kolom komentar kalau Prof Elsa baca di semua platform media sosial adalah kenapa semuanya jadi ke Prof Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Guys, terungkap Pitra keceplosan. Tidak sengaja Pitra mengakui bahwa video penangkapan 7 terpidana ada Ibtu Rudiana. Gokil nggak tuh ya? Itu mengatakan bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri begitu. Nah, di sini seperti di video kali ini Pitra blunder lagi, sebab di video tersebut Pitra mengakui jika di dalam video yang viral soal penangkapan 7 terpidana itu memang ada Ibtu Rudiana. Tetapi kan tidak ada adegan kekerasan, mereka baik-baik aja kok, kata Pitra saat diwawancarai oleh salah satu awak media. Tapi yang paling lucunya lagi nih, Pitra menuding jika video itu disebarkan oleh pihak lawan yang tidak jelas maksudnya apa katanya. Ini padahal kan rekannya sendiri ya yang menyebarkan video tersebut saat Mbak Elsa Sharif dengan Christian Grace wawancara begitu ya. Nah, mereka sendiri itu yang menyebarkan video itu. Malah kenapa Pitra yang nggak tahu ya, kenapa Pitra menuding pihak lawan yang menyebarkan video itu. Gokil nggak tuh? Oke guys, seperti apa videonya? Berikan sikat. Let's go. Kamu mau pegang apa tadi? Undang aja, udah jujur aja ya kalau demi Allah Pak, saya nggak tahu. Enggak. Iya. Jujur. Ya, ya omong aja. Berarti kamu, ini. Berarti kamu. Ini. Yang pertama nendang. Ini. Itu dari siapa? Mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya melihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini para terpidana melakukan perbuatan tindak pidana. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet, justru dia ketawa-ketawa di situ. Dia bisa senyum gitu. Kalau orang tertekan itu kan dia nggak bisa senyum. Kalau orang dipaksa itu kan dia nggak bisa senyum, mukanya merembut gitu loh. Ini mukanya ketawa di situ, senyum lagi, kan bisa lihat videonya itu. Nah, makanya saya bilang ini mereka blunder sendiri sih. Ya, kau itu yang menunjukkan bobroknya sendiri gitu. Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang pukul dia nggak benar, dengan video itu kan jelas itu nggak ada yang kenapa-napa mukanya juga gitu. Justru dia membuat pengakuan benar dia memukul gitu. Terlepas dia mengaku tidak bawa golok itu silakan aja. Mana ada maling teriak maling gitu. Keterangan saksi dan ahli yang terungkap di persidangan di peninjauan kembali tentang terpidana maupun Sudirman. Ada beberapa hal baru Mas Reza yang perlu kami update. Kami ternyata bertemu dengan
Ibtu Nurdiana ternyata masih aktif sebagai Kapolsek di Kapetakan ya, Kapetakan. Terus kami mencoba bertemu dengan Gugun Gumilar, tapi sampai saat ini kita ngobrol belum sempat kalau ketemu ya. Tapi untuk berbincang belum. Aris Papua malah justru yang saya cari dan ternyata datang ke saya. Sekarang mereka berada dalam satu sudah memberi kuasa kepada Perhati. Jadi kuasanya diberikan kepada Bu Elsa Syarif semua, dan saya sudah mewawancarai Bu Elsa Syarif dan mengatakan bahwa termasuk juga Anwar dan Bu Gumilar juga sudah memberikan kuasa kepada Bu Elsa untuk Bu Elsa CS ya, karena Perhati ini untuk menjadi kuasa hukum mereka. Sebuah keputusan menurut saya tidak begitu strategis. Kenapa? Ingat, saya bukan sarjana hukum, saya bukan advokat, saya bukan bagian dari organisasi advokat apapun. Kalau saya dari pihak eksternal mengatakan begini, ketika mereka bergabung di salah satu organisasi advokat, dan pada saat yang sama di situ juga sudah ada Ibtu Nurdiana, sudah juga ada AF, maka seolah mereka menciptakan sebuah benang merah bahwa mereka, para klien ini, ada pada satu kelompok, ada pada satu klaster, ada pada satu kepentingan. Dan itu paling tidak dari sisi penilaian publik ya, atau paling tidak penilaian saya, itu memunculkan sebuah penilaian yang kurang positif. Ibtu Nurdiana yang dipotret oleh netizen, dipotret sebagai orang yang mengorkestrasi ini semua, bersanding dengan AF yang diyakini oleh netizen sebagai pembual yang membuat sebuah cerita palsu. Kemudian ada nama-nama personel polisi lain yang diasosiasikan oleh publik sebagai polisi brutal, pelaku kekerasan dan seterusnya, yang mengakibatkan sekian banyak orang akhirnya harus down dalam penjara seumur hidup mereka. Itu kan merupakan sebuah benang merah yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Kalau saya akan memilih, oke, saya butuh advokat, tapi saya akan pilih untuk memisahkan diri dari kemungkinan adanya pencitraan saya punya kepentingan yang sama dengan mereka-mereka itu. Jadinya kubu-kubuan ya. Coba sekarang kita bayangkan para terpidana yang ditangani oleh Perhati, kepentingannya apa? Bebaskan ya, mengubah putusan hukum bahwa mereka yang dipotret sebagai pelaku penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan ingin jadi manusia merdeka. Sementara di sini mereka akan terpotret sebagai apa? Itu tadi malah mempertegas bahwa mereka inilah yang berusaha sedemikian rupa untuk menghambat, menghalang-halangi orang yang tidak bersalah yang ingin bebas merdeka. Ibaratnya ini adalah di abuse, pihak-pihak yang sudah teraniaya ini seolah rentan untuk kemudian dipotret sebagai the abuser, pihak yang melakukan penindasan itu. Saya ketemu dengan Ibu Elsa Syarif tuh beberapa hari yang lalu. Kalau beliau mengatakan tim sus itu sudah bekerja dan simpulnya tidak ada pelanggaran apapun. Saya tanya, Ibu memang hadir waktu pemeriksaan? Tidak. Lalu Ibu dapat informasi dari siapa? Katanya dari Ibtu Nurdiana. Tolong saya koreksi ya kalau saya salah. Terus ingatan saya begitu. Jadi saya timpalin, oh begitu. Dengan segala hormat kan Ibu Elsa kan bukan bagian dari Mabes Polri. Jadi informasinya tetaplah tidak bisa dianggap sebagai informasi yang sahih. Karena pada saat yang sama saya punya sumber informasi yang lain, yaitu firasat saya. Dan justru perkiraan saya ini Mas Insa sudah terjadi pelanggaran Mas, baik itu dari sisi pidana maupun etik yang dilakukan oleh terkait kasus Cirebon 2016 dan no case, dan juga ada pelanggaran etik. Tapi itu firasat saya sih. Jadi kalau kita mau percaya mana nih, firasat saya Al-Fakir yang daif ini ataukah pada versinya Bu Elsa? Bagi saya dua-duanya sama aja, mungkin dengarnya sama aja, mungkin ngawurnya. Oke, luar biasa ya. Itu lagi guys ya, tanggapan dari berbagai macam pengamat kasus pidana ini ya, sepertinya seperti Pak Reza Indragiri, dan tadi juga ada Panji Teok Bongso begitu ya. Nah, yang lucunya ini si Fitra
blunder lagi begitu ya. Dia nggak tahu kalau yang penyebarkan video penangkapan Jaya dan Eko itu kan rekannya sendiri tuh, Rosario ya. Dia malah menuding pihak lawan begitu. Gokil begitu ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.